ya dijadikan alasan itu puasa, gak boleh. Tapi kan iya Bu. Nah baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas dipimpin dulu, Farin. Pelajaran pada pagi hari ini mana kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Nah baik, sebelum Ibu absen nama-nama kalian, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan hidup manusia, dan yang kedua siswa dapat menyebutkan macam-macam kebutuhan hidup manusia. Nah sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Afifah, Hadir Bu. Farin, Selalu hadir Bu. Ja'far, Gak ada Bu. kemana? Bu pulang kampung. Izin Bu. Yono. Sakit Bu. Walah, sudah 2 yang tidak masuk pada pagi hari ini ya. Jadi anak-anak, kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita tidak terkena oleh virus corona. Apalagi kita puasa ya, harus berhati-hati loh ya dalam menjaga makanan kita. Iya Bu. Nah, minggu lalu kita kan sudah membahas materi tentang apa? Ayo, tentang apa? Lembaga Farin? sosial. Lembaga sosial. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang lembaga sosial. Apa itu pengertian lembaga sosial, apa itu jenis lembaga sosial. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan hidup manusia. Ya Bu. Di sini siapa yang tadi malam belajar? Farin belajar? Ada Bu, cuma Kenapa kok gak belajar? capek Bu. Oh, malas ini ya jadi murid. Kan. Afifah belajar? Dikit Bu. Nah, Afifah kan belajar, berarti Afifah ngerti kan apa itu kebutuhan. Ayo, apa kebutuhan? Kebutuhan itu keinginan manusia Bu untuk memiliki sesuatu itu Bu. Itu namanya kebutuhan. Ya, Seperti bagus. barang atau jasa itu Bu. Nah ya, pintar. Ayo tepuk tangan dulu buat Afifah. Farin, apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu adalah ya kebutuhan yang sehari-hari yang dimiliki oleh orang Bu. Ya, sudah. Jadi kebutuhan itu adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki kegunaan suatu barang atau jasa demi kelangsungan hidupnya dalam mempertahankan jasmani dan rohaninya. Hidup manusia itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ialah according to its intensity. Nah, di dalam kebutuhan manusia yang menurut intensitasnya tersendiri ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Di sini kan ada beberapa contoh yang sudah Ibu berikan. Yang pertama itu gambar apa? Baju. Yang kedua? Makanan. Yang ketiga? Rumah. Nah, jadi beberapa contoh ini kita dapat menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Ayo Afifah. Bu, jadi manusia itu membutuhkan makanan, baju, rumah Ya, dalam seperti itu. kehidupan sehari-harinya Bu. Nah ya, bagus, pintar. Tepuk tangan dulu buat Afifah. Nah, jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu manusia. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang kedua dari kebutuhan manusia. Nah, contohnya di sini seperti apa ini? TV Bu. Terus Kursi. dan selanjutnya? Lemari. Nah, jadi bisa disimpulkan kebutuhan sekunder itu kebutuhan apa? Ayo Farin. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan sampingan dari manusia Bu. Ya, bagus, pintar. Tepuk tangan dulu buat Farin. Nah, jadi kebutuhan sekunder ialah kebutuhan kedua atau kebutuhan yang tidak terlalu mendesak pemenuhannya. Jadi, misalkan kita tidak mempunyai salah satu dari ketiga contoh ini, kita tidak terlalu membutuhkan dalam pemenuhannya. Nah, kebutuhan yang selanjutnya ialah kebutuhan tersier. Di sini ada contoh yaitu mobil, perhiasan, sepeda. Nah, dari ketiga contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah atau yang bersifat hanya untuk kesenangan belaka. Iya Bu. Nah, meskipun kita tidak mempunyai mobil, kita tidak terlalu
butuh terhadap pemenuhannya. Karena apa? Karena kita bisa berjalan kaki, bisa bersepeda, nah seperti itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia menurut waktunya. Nah, di sini menurut waktunya itu sebentar. Menurut waktunya itu terbagi menjadi dua, yaitu waktu sekarang dan masa akan datang. Nah, di sini ada contoh. Ini contoh gambar apa? Orang makan. Yang kedua, Sakit gigi, Bu. orang lelah Oh, karena lelah. sakit gigi ya. Dan yang ketiga ini adalah contoh orang minum obat. Jadi kita dapat menyimpulkan dari ketiga contoh ini bahwa kebutuhan sekarang ialah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dan tidak dapat ditunda-tunda. Nah, misalkan nih kita lapar tidak makan, maka kita akan sakit. Nah, jika kita lelah, kita harus beristirahat, dan jika kita sakit, maka kita harus minum obat. Ya, pintar. Nah, kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan akan datang. Di sini salah satunya yaitu contohnya gambar apa? Orang menabung. Nah, ya betul. Nah, mengapa orang menabung ini termasuk ke dalam kebutuhan yang akan datang? Karena kebutuhan yang akan datang sendiri yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda dalam waktu jangka Panjang. Ya, bagus, pintar. Nah, untuk kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan manusia menurut subjeknya. Nah, kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Umum sama individu, Bu. Ya, bagus, pintar. Ayo, Farin nggak belajar ya tadi malam ya. Lain kali belajar ya kalau mau sekolah biar bisa menjawab seperti Afifah. Ayo, Bu. Nah, jadi kebutuhan menurut subjeknya ini terbagi menjadi dua, yaitu individu dan umum. Nah, di sini ada contoh nih, sikat gigi, sabun, handuk. Nah, dari ketiga contoh ini, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu kebutuhan individu? Saya, Bu. Ya, apa? Ayo, Afifah. Kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap seseorang, Bu, oleh setiap orang. Ya, benar, bagus. Ayo tepuk tangan dulu buat Afifah. Nah, jadi kebutuhan individu ini adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan seseorang individu tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan umum. Kebutuhan umum ialah kebutuhan yang dirasakan oleh semua orang atau sekelompok masyarakat. Nah, contohnya tuh seperti jalan, sekolah, pasar, nah seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kebutuhan hidup manusia menurut sifatnya. Di dalam menurut sifatnya ini juga terbagi menjadi dua, yaitu apa saja? Jasmani dan rohani, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Farid. Jasmani ini ialah kebutuhan lahiriah atau kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan menjaga jasmani seorang manusia. Nah, contohnya tuh seperti makan, minum, berolahraga. Nah, kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan rohani. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, gambar apa ini? Camping, Bu. Yang kedua, Belajar. yang ketiga, Berceramah, Bu. Waktu ya, orang yang berceramah di dalam musyawarah. Nah, jadi ketiga contoh ini, siapa yang dapat menyimpulkan kebutuhan rohani itu apa? Saya, Bu. Ya, ayo, apa Farin? Kebutuhan rohani itu ya, Bu, kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani mental manusia agar bisa berfungsi dengan baik. Ya, bagus. Saya tepuk tangan dulu buat Farin. Nah, jadi kebutuhan kebutuhan rohani ialah kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga mental manusia agar berfungsi dengan baik. Nah, misalkan nih kayak kita datang ke musyawarah. Nah, kita akan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Nah, kita kan bisa mengambil hikmah dari ceramah itu. Kita dapat mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz atau Bapak Kiai tersebut. Nah, yang kedua tuh seperti berpendidikan. Jika kita tidak mempunyai pendidikan, maka kita akan melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang tercela, dan seperti itu. Iya, Bu. Nah, dari beberapa materi yang sudah Ibu jelaskan, untuk tugas minggu depan kalian membuat clipping ya. Oh iya, Bu. Clippingnya itu berupa contoh dari macam-macam kebutuhan.
Kalian bisa ngambil dari majalah, internet, koran, nah seperti itu. Jadi kesimpulan materi pada pagi hari ini, kebutuhan yaitu keinginan atau hasrat yang dimiliki manusia untuk memiliki kegunaan, barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Nah, di dalam kebutuhan ini terdapat beberapa jenis, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya, menurut waktu, menurut subjek, dan menurut sifat. Nah, di dalam intensitas tersendiri ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan dalam kebutuhan yang menurut waktu juga dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa akan datang. Dan kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan menurut subjeknya yang dibagi menjadi 2 juga, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Dan kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Materi hari ini sudah cukup ya dalam pembelajaran kita. Mungkin ada salah dari perkataan ibu, perbuatan ibu, mohon dimaafkan ya. Ya, Bu. Nah, sebelum mengakhiri materi pada pagi hari ini, ayo Afifah dipimpin dulu doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam